Terus saya bilang boleh berapa fee-nya. Wajar dong kita minta fee ya, namanya kita freelance MC juga. Oh ya udah nggak apa-apa, seberapanya aja. Terus dia minta sekalian ya 1 malam. Kayak misal dipermaluin di depan kelas, dicoret di papan tulis tuh Nisa yang jelek gitu pernah, diteriakin di lorong, dibilang Nisa genit gitu pernah, pokoknya sampai nangis, drop banget, sampai akhirnya UN tuh anjlok. Waduh, UN tuh anjlok banget, akhirnya balik lagi sama aku Sandra. Di sini aku kedatangan tamu. halo semuanya, kenalin aku Nisa, Hermi sama Halil Putri, biasa dipanggil Nisa. Ya Allah, lembut. Aku mahasiswa Universitas Riau, Hubungan Internasional angkatan 2018. Oh, 2018 ya, lebih muda coy. Jadi Nisa ini kegiatannya selama pandemi ini ngapain aja? Selama pandemi sih sebenarnya kan kayak biasa kuliah daring, gimana kuliah daring ya. Tapi alhamdulillahnya dapat tanggung jawab jadi penyiar radio, juga latihan modeling, terus juga nyanyi juga cover di sosial media juga. Oh, jadi sambil kuliah online sambil kerja ya? Karena Nisa tipenya yang bukan bisa diem gitu loh Pak, kayak nggak ngapa-ngapain tuh kayak lain aja ya, udah terbiasa sibuk, jadi sekali jam tuh kayak ngapain? Iya bener, kayak nggak aneh aja gitu, nggak ngelakuin apa-apa, jadi nyari kesibukan aja. Tipsnya nih, kan pada umumnya udah banyak nih kayak mahasiswa masih kuliah, terus kayak mereka udah kerja. Kita kan nggak tahu nih tipsnya, kayak aku nggak tahu juga tipsnya gitu kan, gimana caranya bisa dapat kerja gitu. Atau dari kenalan kah, atau dari baru ketemu atau gimana gitu, gimana sih? Kok bisa bekerja? Kalau misalnya pribadi sih gimana, mungkin lebih ke kuliah sama kerja kali ya, freelance atau part timer gitu. Cuman kalau untuk Nisa sendiri, gimana caranya kita bisa dapat kerja sambil kuliah itu sebenarnya perbanyak link aja sih Kak. Coba hal baru, karena hal baru itu yang bisa mengantarkan kita ke suatu pekerjaan yang mungkin bahkan kita sukai. Kayak misal Nisa tuh dari radio, dapatnya itu karena sebelumnya Nisa aktif di Perdutaan, Putra Putri 12 itu diundang ke radio ini, sampai akhirnya ditawarkan untuk jadi pimpinan. Jadi perbanyak link aja sih. Oh, berarti berawal dari Duta ya? Iya, sama kayak aku juga berawal dari Duta, dari ikut ajang pageant Miss Rio Expo juga, gitu kayak gitu. Karena itu penting banget. Dari situ juga kita dapat pengalaman kan. Orang juga nilai dari cara kita bersikap, cara kita gimana berinteraksi sama orang juga dinilai kan. Jadi kayak yang link tadi tuh menarik kita tuh nggak mikir-mikir gitu kan. Langsung tarik aja nih orang punya. Aku ada nih Nisa gitu kan, dia punya bakat nih seperti ini, jadi dia dibawa ke tengah pun juga bisa. Ada tips lain nggak selain link atau tips dari Nisa sih berdasarkan pengalaman pribadi itu berani. Harus berani. Berani mencoba hal baru, berani ngambil resiko apapun itu ketika kita udah memutuskan sesuatu ya, apapun resiko dan konsekuensinya harus diterima. Jadi itu ya guys, pertama terus berani catat, berani karena kayak kalau mau keluar dari zona nyaman kita harus berani dulu gitu kan, apapun resikonya. Bukan nggak siap, kita harus udah tahu konsekuensinya seperti apa gitu, resikonya bisa nggak kita tanggung gitu. Selain berani, kalau Nisa sih cuma berani itu udah mencakup semuanya. Nisa punya definisi berani explore, percaya diri juga harus itu semuanya relax. Ini nggak sih, pernah nggak sih ada kayak yang ditakutin gitu, kayak ketakutan kayak takut deh gagal, takut deh salah gitu, atau takut kayak aduh nggak pede nih ngeliat yang lain pada wah gitu kan. Jadi kayak pernah nggak ngerasa pesimis gitu? Pasti pernah, setiap orang pasti pernah mengalami masa-masa itu. Cuman kembali ke kita, gimana caranya kita menghadapi, mengkontrol itu sendiri. Bisa pernah waktu itu sempat insecure banget sama teman-teman yang kadang kalau perempuan ini insecure. Itu sering banget ya, catat ya kayak dia ini udah bagus gitu, kita tuh kayak aku ada yang jelek nggak sih? Udah lagi sambil kayak memang gimana ya, memang nggak sepede itu perempuan gitu. Jadi buat kalian yang teman-teman atau yang cowok lah terutama, kayak iya udah ada semangatin aja, jangan dimakin down, karena kayak
kita tuh cuma butuh support kan, bener banget. walaupun nggak cantik-cantik amat gitu, ibaratnya kasih semangat kasih lo support gitu. Kayak yang awalnya dia down, kayak udah nggak apa-apa kok, aku ada yang support gitu kok. Cantik gak cantik urusan nanti, yang penting aku ngejalanin dulu nih gitu. Benar banget, karena kebanyakan sih dari kita perempuan ini minatnya tuh yang buruk-buruk aja, padahal kita nggak sadar kalau kita tuh punya potensi bahkan orang lain nggak punya gitu. Kebiasaan tuh kita belum ngelakuin dan mikir anehnya gitu. Tapi menurut aku bagus sih kita mikirin anehnya, nanti seandainya itu terjadi kita tuh udah ada gambaran, oh aku udah mikirin deh gitu. Aku nggak terlalu sakit kali kalau jatuh gitu. Tapi nggak yang berlarut jangan yang berlarut kelemahan kita, harus tahu aja sih. Ya, harus bangkit lagi sih. Benar-benar. Ya ini lanjut ke ini, ke tentang dunia model. Pernah nggak di awal, maksudnya gini, awal mula diajakin model itu karena apa? Pertama memang dari Nisa SMA itu emang suka modeling, catwalk, pose itu emang suka. Cuman memang waktu SMA nggak ada wadahnya. Maksudnya belum ada yang menampung tentang itu. Jadi misalnya kayak suka nonton Putri Indonesia, Miss Universe, Miss-Missan gitu lah. Karena memang itu kan dunia informasi juga. Benar banget. Jadi setelah kuliah dapet semuanya berawal dari duta. Karir yang bisa alami seperti sampai sekarang itu semuanya berawal dari duta kampus. Bisa serasa menemukan jati diri, bisa merasa menemukan oh ini nih yang aku suka, ini aku banget kayak gitu. Passion aku di sini. Dan akhirnya dapet informasi dari teman bahwa ada sekolah model. Sekolah model yang bagus dan bisa langsung masuk ke situ. Nah di situ dia mulai karir model Nisa. Dari mulai belajar catwalk, public speaking, attitude, juga gimana cara berpose depan kamera, mixing baju, fashion, semuanya. Iya sih, memang bener kayak aku pribadi juga sama kayak disalamin, kayak ikutin duta gitu kan. Berawal dari situ kita tuh kayak gimana ya, jangan nggak di duta aja gitu, kalau ikut organisasi BEM, ikut organisasi apapun itu ngebuka pikiran kalian tuh maunya kemana gitu. Kayak kalau kalian udah ikutin nih satu kegiatan, ntar kalian tuh dapat aja kesini ada ini, kesini ada ini gitu kan. Jadi kalian kayak secara langsung bisa dibilang kita tuh ngelatih berpikir kritis gitu nggak sih? Semua dilakukan itu untuk kembali ke diri kita sendiri. Oh ya, ini mau nanya nih, kan kita sama-sama nih kayak duta, terus kayak pernah ikut model gitu kan. Pernah nggak sih kayak disentil sama, misalnya kita mau naik nih dari model ini, pernah nggak sih disentil kayak gue bisa naikin nama lo gitu, tapi lo harus ada feedback ke gue gitu. Pernah nggak sih kayak ngalamin kejadian yang gak enaknya gitu? Karena kan berarti dia ngasih kita feedback bagus, tapi kita harus ke dia gitu. Oke. Kalau feedback dia ngasih feedback bagus sih kayaknya selama ini sih bagus-bagus aja, sama-sama setuju selama ini. Cuman ada pengalaman yang benar-benar sedikit shock sih Nisa, karena banyak orang berpikir model itu yang kata kasarnya bisa dipakai. Atau mungkin model tuh jauh badan doang. Nah, pernah ngalamin yang kayak gitu. Nisa di DM sama seorang di Instagram menawarkan untuk jadi MC. Mau jadi MC, Nisa bilang boleh. MC apa? Nisa tanya. Dia bilang acara ulang tahun adiknya. Dia bilang di hotel bla bla bla. Terus Nisa bilang boleh. Berapa fee-nya? Wajar dong kita minta fee ya, namanya kita freelance MC juga. Terus dia bilang sekian, gimana? Karena kami mahasiswa nih nggak banyak banget gitu kan. Oh ya udah nggak apa-apa, berapanya aja. Terus dia minta sekalian ya 1 malam. Kita nggak kenal, tiba-tiba dia tahu kita gitu kan. Itu resiko tadi karena kita ikut ajang, itulah orang-orang tahu kita dari situ gitu. Maksudnya kayak kenapa sih nggak diarahin yang baik aja gitu, kenapa sih dimanfaatin ke negatif gitu kan. Jadi kami nih yang perempuan yang insecure bahasa sekarang ini jadi kayak makin takut gitu, kayak bukannya kesal gitu, bukan kesal, malah kayak takut gitu. Kayak Sandra juga pernah ngalamin kayak gitu, kayak aduh takut nih jadi nggak mau ikut, kadang kayak minta tolong sama muanya, kak bisa nggak jagain gitu. Jadi kayak saking takutnya tuh minta tolong jagain gitu, karena kayak bahaya kan, kita nggak punya kenalan di sini. Jadi kayak aduh nggak bisa nih, harus cari keamanan kan untuk diri sendiri, takut juga kan dibungkus. Karena dia tuh kayak benar-benar terpercaya banget kak. Kenapa bisa nggak ada rasa curiga saat itu? Karena dia bilang gini, aku kenal nih teman kamu yang namanya ini. Ya kalau di sini kan, oh ya berarti ini beneran dong. Misalnya kayak gitu. Wah ternyata ini nggak benar gitu. Pernah juga bisa buka questions box di Instagram.
itu tuh waktu baru jadi pemenang duta, bener-bener lagi hype-hype di kampus. Iya. Jadi pada ada yang fake account banyak banget yang dia bilang sampah masyarakat, dia bilang jual tampang doang gitu-gitu. Banyak sih, aku juga Wah kaget sih, cuman makin kesini tuh makin terbiasa. Kalau nggak ada itu kayaknya nggak keluar aja karir kayak gitu. Awal-awal tuh memang seperti itu. Cuman lama-lama pasti terbiasa dan itu juga buat ngelatih mental sih kalau misalnya. Kalau awal-awal aku sempet nangis sih, kayak aduh nggak bisa deh nggak mau ikutan lagi. Tapi disemangatin nih sama keluarga, jadi kayak yaudah akhirnya coba aja pelan-pelan lagi. Kalau misalnya alhamdulillah nggak pernah nangis, tapi malah pengen. Bisa punya prinsip ketika orang nggak suka bisa makin kuat. Kau nggak suka nih aku jadi ini, aku makin kuat. Iya tapi di balik itu nangis, setelah itu di depannya aja kuat kan, di belakangnya kayak Tapi nggak apa-apa Kak, tapi sebenarnya itu kayak proses. Iya sih, orang kan prosesnya beda-beda. Benar. Dulu aku tuh ngalamin itu sebelum jadi duta, baru-baru masuk baru-baru masuk ini deh, baru masuk kuliah semester 1 2017. Jadi buat film kan, jadi kayak pertama kayak wah seru nih gitu kan, dapat teman gitu kan, nggak mikir negatif karena kayak kebiasaan orang-orang di sekitarnya tuh positif semua, nggak ada yang negatif gitu. Jadi ya udah mikirnya positif aja nih, kayak lurus aja. Terus ya udah selesai buat filmnya, teks segala macam, dapat deh hujatan, segala macam. Ih kok bisa sih anak daerah? Bisa tuh anak daerah gitu kan, kayak aduh man kenapa sih emang anak daerah gitu. Padahal dari daerah tuh loh yang banyak bibit-bibit yang bagus. Bukan ngebilangin, cuman kayak kebanyakan kayak gitu. Yang orang belum tahu. Kayak nggak, maksudnya tuh jangan deh bawa daerah gitu. Karena di Kota Pekanbaru juga sendiri ada juga yang bagusnya gitu. Tolong jangan hujat kayak kalau nggak suka sama orangnya aja, jangan kayak bawa agama, bawa daerah, karena kayak gimana ya, coba deh kamu sendiri tuh dianuin tuh bawa daerah kamu, pasti nggak seneng kan, karena kayak kan aku yang salah kenapa daerah aku, jadi kayak sekecamatan tuh ngerasa gak enak. Bener Gak enak coy rasanya. Jadi ngerasa semuanya yang nggak disukai kecamatan, satu daerah yang nggak suka. Bener tuh, kalau memang nggak suka satu orang aja. Terus kayak jangan ngomong kayak aku nggak suka kalau kayak gini, ngomong aja langsung gitu. Jadi kan dengan cara yang baik tentunya. Ini nggak kayak digosipin, kayak aduh dibilang apa? Iya dibilang SKSD, dibilang kayak gitu lah, nggak ngerti. Nggak ngerti punya dosa apa, kenal juga enggak, tapi kayak digituin ya udah. Karena orang yang berpikir SKSD itu sebenarnya mereka yang tidak tahu bedanya dia humble dan SKSD. Iya, dia belum kenal nih, tapi udah berani bilang itu, kayak parah sih yang aku yang belum kenal sama Anissa nih. Tapi kayak gimana caranya biar dia nyaman ngobrol sama aku mikirnya gitu aja. Kalau dia takutnya tersinggung gitu kan, kayak kita ngobrol tersinggung. Ini malah maaf ini misalnya Anissa mikir kayak SKSD banget si Sandra gitu, kayak ya apaan sih nggak jelas. Benar. Kita cuma pengen kayak gimana sih belajar interaksi yang baik gitu sama temen gitu. Coba lah berpikir positif gitu. Iya berpikir. Karena ada orang yang bahkan dalam satu lingkungan nanya nama doang tuh nggak berani loh. Ada yang kayak gitu. Makanya benar kata abang tadi, nggak gampang jadi orang yang humble gitu. Jadi buat kalian yang punya sifat humble, hapus buat kalian. Perjalanan karir gitu kan. Dari kuliah itu udah bercerita aja sih, tapi tadi kurang spesifik. Itu paling suka nih kalau ditanya kayak gini jujur. Jadi awalnya tuh Nisa boleh sharing sedikit tuh pernah dibully. Pernah dibully waktu itu SMP. Nisa masih ingat banget siapa-siapa aja yang bully, apapun yang dilakukan. Tapi Nisa nggak ada rasa benci atau dendam, cuma Nisa ingat aja. Karena dari mereka yang buat Nisa tuh sampai sekarang, dari SMP yang bisa dibilang terkenal banget di kota Nisa, tapi Nisa dibully. Kayak misal dipermaluin di depan kelas, dicoret di papan tulis tuh Nisa yang jelek gitu pernah, sampai nangis pernah. Pokoknya ditampar depan umum juga pernah. Diteriakin di lorong, dibilang Nisa genit gitu pernah. Pokoknya sampai nangis, drop banget, sampai akhirnya UN tuh anjlok. UN tuh anjlok banget. Akhirnya sempat dikucilkan satu keluarga gara-gara nggak bisa masuk SMA negeri. Karena saat itu benar-benar namanya orang tua ya pengen baik untuk anaknya pasti, dan di situ mama kayak namanya ibu-ibu gengsi kali anaknya masuk swasta atau mungkin tidak mampu karena swasta kan mahal ya. Jadi di situ diusahain gimana caranya masuk negeri, harus negeri, pokoknya harus negeri. Cara orang dalam pun dilakuin mama gitu, tapi emang nggak bisa. Akhirnya
bisa tuh sampai nangis, down banget, gak punya siapa-siapa yang dukung. Akhirnya mama tuh sempet marah banget sama Nisa karena salahin pacaran terus gini-gini, padahal ya gimana ya, Bukan itu faktornya. bukan itu sebenarnya. faktor utamanya, enggak. Cuman memang Nisa nggak pernah cerita kalau Nisa tuh dibully. Pernah sekali, cuma nggak semua cerita itu Nisa share ke mama. Dan akhirnya Nisa masuk SMA swasta. Kata-kata yang paling saya ingat tuh dari mama adalah, kalau nggak masuk kuliah negeri nggak akan mau kuliah. Itu benar-benar beban banget, sampai ingat sampai sekarang. Karena kata-kata itu, karena kalimat itu di SMA swasta orang banyak bilang, SMA itu tuh anaknya tuh bodoh-bodoh, cuman main HP orang tua doang. Di situ bisa terpacu buat aku pengen buktiin ke orang-orang yang udah ngebully aku saat itu, yang udah ngejatuhin aku, ngeremehin aku bisa. Sampai akhirnya Nisa mulai itu waktu SMA, Nisa ikut lomba cerdas cermat buat juara 1 tingkat kota, paskibraka tingkat kota, pokoknya mulai berprestasi organisasi, OSIS, jadi ketua MPK, pokoknya di situ mulai. Dan sempat ngebuktiin ke mama kalau misalnya bisa masuk kuliah negeri, universitas negeri dengan jalur undangan. Dan itu udah kayak udah bisa ngebuktiin dan gak nge-share mama lagi gitu. Akhirnya bisa kuliah negeri dengan jalur yang mama banget bisa diundang kayak gitu. Sampai akhirnya di kuliah mulai suka nyanyi juga, mulai berani. Dulu kita nggak berani tau kan, kayak nyanyi. Karena kita udah dibully, jadi nggak fokus kemana-mana. Benar. Gimana cuma fokus gimana orang percaya sama aku Benar, gitu, benar, cuma benar. fokus gitu. Bener banget itu. Bisa buat geng yang, ayo sini ya teman-teman aku, ini geng aku nih, ini geng gue nih. Gak bisa masuk sembarangan. Pernah itu 1 semester kayak gitu. Sampai akhirnya drama itu terjadi dan pecah tuh gengnya. Pecah. Di situ bisa belajar loh. Karena ada problem ya percaya. Benar ada problem, salah paham, omongan orang, bla 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 bla. Pokoknya banyak banget. Di situ bisa belajar kalau misalnya sedekat apapun kita nggak bisa percaya sama orang. Kalaupun aku pernah dapat cerita kayak misalnya aku dekat sama Nisa, tapi sedekat apapun aku sama Nisa, aku nggak bisa cerita Benar, sebenarnya. semua. Atau aku kalau mau cerita sama setelah Benar. orang yang percaya setelah Nisa. Benar banget, karena kita nggak bisa sedekat apapun itu gitu, nggak bisa dipungkir karena orang sama kita berarti nggak ada yang tahu. Benar banget itu pepatah. Bisa aja di hari ini kok, bisa aja besok enak. Setuju banget. Hari ini kok banget nih, 5 menit udah enak deh. Udah nggak enak. Bisa kayak gitu. Jadi kalau menurut aku percaya pada saat itu aja, setelah itu ya udah, bukan anggap angin lalu, ya udah sekedarnya aja. Jangan yang percaya banget itu cuma sama Tuhan. Udah itu aja, jangan nambah-nambah. Setuju. Sama-sama Cinta aja. berharap sama manusia itu nggak bisa ya. Jadi setelah itu bisa kuliah, baru memberanikan diri ikut duta. Itu sempat insecure banget. Bener-bener kayak, aduh, Pasti dilema banget ya. Aku jadi duta kayak gak pantas gitu. Itu kayak Iya. aduh gimana ya. Bener. Akhirnya disuruh teman, udah coba aja lah, coba deh. Itu kan tinggi kayak gini. Ya tinggi itu nggak cukup, bener ya, tinggi itu nggak cukup. Dia harus buat jadi ada public speaking yang bagus Bener. juga, interaksi juga. Dan saat itu kita memang miskin ilmu banget sih. Maksudnya sampai sekarang memang miskin ilmu. Cuma waktu itu memang kayak nggak tahu apa-apa. Ini apa sih duta? Gitu. Tapi nggak apa-apa sih menurut aku kita miskin ilmu, tapi kita mau cari ilmu Belajar. daripada yang merasa udah banyak ilmu, nggak mau di sharing. Bener, boleh ilmu share. Nggak boleh. Jadi di situ kemarin akhirnya musim ke duta. Ke duta, pertama duta jurusan dulu. Duta jurusan kepilih mewakili jurusan HI ke fakultas. HI di Unri. Jurusan ke fakultasnya. Iya, ikut mewakili jurusan ke fakultas. Itu karantina 3 hari, karantinanya 7 hari, jadi total 10 hari baru kita ke grand final. Dan selama karantina kita nggak pernah targetkan untuk menang. Karena ini boleh nih share ke teman-teman, karena ketika kita mengikuti sesuatu apapun itu, perlombaan atau mungkin kompetisi apapun lah, nggak usah targetin menang dulu. Kita boleh optimis boleh, tapi tetap lakukan usaha yang baik aja, usaha yang terbaik aja. Lakukan yang terbaik Bener. selama kita berproses. Benar-benar, karena ketika usaha kita yang udah paling baik, udah terbaik, pasti hasilnya baik juga. Tapi kalau kita berekspektasi duluan, tapi usaha kita tuh Nggak prosesnya sesuai. nggak maksimal,
kecewa kali sih jatuhnya. banget, kecewa banget. Makin Kalau prinsipnya bikin. kayak gini sih, kalau kita melakukan yang terbaik sampai kalau misalnya di masa depan tuh kita nggak akan nyesal lagi. Benar, atas usaha kita. Karena kita udah berusaha yang terbaik gitu. Tapi kalau misalkan kita berhayal berekspektasi dengan hasil yang baik ini, tapi itu masih kecewa karena kita nggak nikmatin proses tadi gitu. Benar banget, setuju banget. Karena menurutku proses yang penting. Itu paling penting sih, poin paling penting itu adalah proses yang buat kita Iya. tahu gimana nih sampai ke titik ini, sampai di poin ini kayak gitu. Terus pada akhirnya juga kalau kita udah maksimal pada proses, hasilnya menang atau enggak, kita udah puas gitu. Benar. Karena aku udah maksimal gitu, nggak menang juga nggak apa-apa. Aku udah dapat banyak pengalaman, udah dapat banyak teman, wawasan. Dan mungkin rezekinya tidak di situ. Jangan gini sih, kalau menurut Sandra jangan mudah putus asa di satu event gitu. Iya benar. Karena Harus masih banyak yang nunggu yang Mereka lain. bakatnya di yang lain gitu kan, bisa jadi rezekinya di tempat lain gitu. Pokoknya jangan mudah putus asa sih. Oke, jadi sekian cerita sharing lah tips-tips dari Nisa dari korban bully bisa di tahap sekarang itu udah bagus sih. Bagus banget. Yang tetap ingat tadi pas dia sampai di masa SMP sih. Mm-mm. Karena kalau udah drop-dropnya orang ya, kalau misalnya dia cuma punya dua pilihan, bangkit atau dia terima keadaan. apa yang bilang orang. Nah, dan Nisa ini contoh orang yang bangkitnya. Semoga bisa Semoga, menginspirasi ya. Buat kalian yang lagi ngalamin nih di posisi Nisa gitu, kalian harus bangkit gitu karena contoh Nisanya bisa gitu sampai sekarang dia udah Iya, nggak bisa. Memang sih prosesnya nggak instan, banyak yang dilalui gitu. Pokoknya kita berusaha. See you, bye bye.